Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Anandaya semua? Semangat pagi dan selamat datang di tema baru dengan materi baru mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Hari ini kita akan belajar tentang memahami makna proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini adalah bulan Agustus, bulan kemerdekaan negara kita. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan kewajiban mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Indonesia. Tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat pergi ke Dalat, Saigon untuk bertemu dengan Marsikal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Saat itu, tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Pertemuan antara Panglima Jepang dengan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan negara asing. Kemudian terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok pernah diajarkan di kelas 5. Peristiwa tersebut adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Soekarni, Wikana, dan Khairul Saleh pada tanggal 6 Agustus 1945. Mereka menculik Soekarno dan Hatta yang dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian saat peristiwa Rengas Dengklok terjadilah penyusunan teks proklamasi, kemudian pengetikan teks proklamasi dan penandatanganan teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda yang sekarang dijadikan sebagai tempat museum perumusan naskah proklamasi di Jakarta Pusat. Selanjutnya, pagi hari tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, dimulai pada pukul 10 acara pembacaan teks proklamasi akan segera dilaksanakan. Telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gapar Pringgodigdo, Tabrani, dan Trimurti. Proklamasi dilakukan pada pukul 10 dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pidato Soekarno sekaligus pembacaan teks proklamasi. Yang kedua, pengibaran bendera merah putih. Dan yang ketiga, sambutan-sambutan oleh wali kota Jakarta yaitu Suwirjo. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari
tentang para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta. Beliau berperan sebagai penyusun konsep teks proklamasi, penandatangan teks proklamasi, dan sang proklamator. Selanjutnya, Dr. Andos Haji Muhammad Hatta atau dikenal dengan Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 12 Agustus 1902. Beliau juga ikut menyusun konsep teks proklamasi dan ikut menandatangani teks proklamasi. Selanjutnya ada Ahmad Subarjo. Beliau adalah tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau juga ikut menyusun konsep teks proklamasi. Selanjutnya, Laksamana Tadashi Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah Soekarni. Lahir di Blitar, Jawa Timur 14 Juli 1916. Soekarni adalah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Soekarni merupakan pengusul penandatanganan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya, Fatmawati yang bernama asli Fatimah lahir di Bengkulu pada tahun 1923. Fatmawati menjahit bendera pusaka Sangsaka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Selanjutnya, Sayuti Malik. Teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Malik. Beliau adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Malik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Selanjutnya, Abdul Latif Hendraningrat adalah salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Ia adalah lulusan Sekolah Tinggi Hukum. Abdul Latif Hendraningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA dan ikut dalam berbagai pertempuran. Ia pernah menjabat komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta. Selanjutnya, Suhut Sastrokusumo. Nah, beliau adalah pembawa baki Sangsaka Merah Putih. Dan selanjutnya ada Dr. Rajiman Wedioningrat, tokoh yang pergi ke Dalat bersama Insinyur Soekarno dan Bung Hatta. Demikian beberapa tokoh-tokoh penting dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia sangatlah penting bagi kita. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan.
Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Selanjutnya, maknanya adalah pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini diikuti oleh pengakuan dari negara lain. Makna yang ketiga adalah menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Makna yang keempat adalah perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Dan yang terakhir, maknanya adalah sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Demikian materi hari ini tentang makna proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk menambah pengetahuan Anda bisa membaca di buku tematik pada halaman 2, halaman 4, halaman 22 sampai 23, halaman 26 dan halaman 40. Semoga bisa dipahami dan bisa diingat ya. Anda bisa juga menulis di buku tulisnya, menulis hal-hal yang penting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.